Mas, saya mau makan nih, apa ya menu yang spesial. Kali ini saya punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Rita Ramayuli, seorang ahli gizi. Kita akan membahas seberapa idealkah jumlah garam yang akan dikonsumsi setiap harinya bagi tubuh manusia. Seperti apa liputannya? Saya pesan makanan dulu ya. Mas, saya pesan omelet sama ice cappuccino dulu ya. Oke, makasih ya Mas ya. Nah, hidangan saya sudah jadi nih saudara, tapi pakar gizinya belum datang. Gimana kalau saya makan dulu sambil menunggu ya? Rasanya kurang garam, gimana kalau saya tambahin garam? Mas, saya minta garam ya. Oke, terima kasih. Mbak, stop, jangan ditambahkan dulu. Halo Mbak Rita sudah datang. Dari tadi saya nungguin. Ini kenapa datang-datang langsung suruh saya stop? Aduh Mbak, sekarang ini kalau ngelihat garam itu kayak jadi kepikiran berbagai macam penyakit gitu. Iya. Iya, kenapa ya Mbak? Soalnya kalau kita lihat di ini kalau makanan menu seperti ini kan sebenarnya garamnya udah banyak nih Mbak. Oke. Jadi kalau kita lihat itu di dalam telurnya sendiri udah dicampurkan garam. Oke. Dalam kentangnya juga sudah ada garam. Sosisnya digoreng juga dibumbuin garam. Artinya sudah terlalu banyak jumlah kemudian garam ya. saus tomat, saus sambal ini juga sangat tinggi kandungan garamnya. Oke, baik-baik. Seberapa idealkah jumlah garam yang harus kita konsumsi setiap Iya, hari? sebenarnya gini Mbak, garam ini kan ikatan utamanya adalah natrium. Iya, betul. Nah, memang tubuh itu punya kebutuhan khusus untuk natrium tersebut. Nah, tubuh itu hanya bisa memanfaatkan natrium itu secara normal adalah sebesar 2000 mg saja. 2000 mg. Nah, kalau kita setarakan dengan garam, 2000 mg itu hanya setara dengan 1 sendok teh garam. Oke, apa sih sebenarnya dampak negatifnya gitu terhadap kesehatan jika saya kelebihan garam gitu? Aha, garam ini kan tadi seperti saya katakan natrium kan Mbak tertinggi. Nah, memang natrium itu adalah zat gizi. Jadi memang dia dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kerja otot, untuk kerja saraf, kemudian untuk memelihara keseimbangan cairan, ya, juga untuk memelihara kesehatan ginjal. Tapi ketika dia berlebihan dia memberikan efek negatif. Nah, pertama kali dulu natrium ini kalau berlebihan dia akan menahan air di tubuh kita lebih banyak. Nah, kalau air itu tertahannya di pembuluh darah kita, maka terjadilah peningkatan tekanan darah. Nah, itu yang disebut dengan hipertensi itu loh Mbak. Hipertensi, Nah, nggak hanya begitu, kalau misalnya nih cairan itu dia tahannya di dalam di otot, maka terjadi peningkatan berat badan. Nah, kalau misalnya dia terlalu sering berlebih, ginjal yang bekerja berat dalam proses pengaturan natrium tadi. Apa nih saran dari Mbak Rita? Karena kita tahu kan, apalagi di kota-kota besar, aktivitas juga sangat tinggi, orang nggak sempat begitu ya masak atau menyediakan makanan sendiri. Ya terpaksa harus beli di luar. Itu saran atau tips dari Mbak Rita ada nggak sih gitu? Yang pertama tipsnya itu adalah natrium ini di dalam tubuh kita tidak bekerja sendiri. Dia bekerjanya atas keseimbangan zat yang lain yaitu kalium Mbak. Jadi upayakan kalau pada saat itu kita harus terpaksa mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, maka harus makan juga makanan yang tinggi kalium tadi. Nah, karena natrium diseimbangkan oleh kalium. Pertanyaannya, ada di mana kalium itu? Gampang, di buah apel ada. Di seluruh buah-buahan tinggi kalium, di seluruh sayuran hijau tinggi kalium, terutama apel, pisang, kentang, nah itu adalah tinggi kalium tadi. Jadi ini harus ada dalam menu sehari-hari kita untuk menyeimbangi supaya natrium itu tidak terlalu berbahaya bagi tubuh kita. Tapi tips yang paling gampang lagi adalah tentu menghindari makanan yang tinggi garam tadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rita atas saran-saran dan informasinya. Pemirsa, jadi jika ingin hidup sehat, tinggal batasi jumlah atau kadar natrium atau kadar garam di dalam makanan kita ya Mbak ya. Oke, sekarang saya makan dulu ya Mbak ya. Silahkan, tapi ininya saya bawa aja.